Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. So teman-teman, balik lagi di segmen jawab-jawab. Dan segmen ini adalah segmen dimana aku akan menjawab pertanyaan yang menurutku menarik gitu ya, dan belum pernah aku jawab atau belum pernah aku bikin konten sebelumnya. Oke, jadi sebelum aku mulai, kayak biasanya bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah, klik tombol loncengnya juga, nyalain notifikasinya, like kalau misalnya kalian suka, dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalian juga bisa follow Instagramku di @ganjar_mulya di bawah nih. Atau kalian juga bisa follow Instagramnya Masahiro kalau misalnya kalian pengen cari clothingan berkonsep culture atau streetwear Jepang, atau kalian pengen cari vendor gitu ya. Kalian juga bisa follow Instagramnya Masahiro Cloth, link aku taruh description di bawah. So teman-teman, langsung aja kita jawab nih pertanyaan dari netizen untuk video kali ini. Oke teman-teman, di sini aku udah dapat pertanyaan yang menurutku ini lumayan mewakili banyak orang yang tanya di DM ku beberapa hari ini teman-teman. Ini pertanyaan dari Milos_kun27. Assalamualaikum Mas Ganjar. Waalaikumsalam. Mas, saya mau nanya dong tentang bisnis clothing. Oke, silakan. Pertanyaan langsung 3 cuy. Jadi langsung 3 topik dia tanyakan. Oke, jadi yang pertama, mending perbanyak stok barang atau katalog. Yang kedua, mending endorse atau iklan. Yang ketiga, beli follower buat awal membuat akun IG, worth it enggak sih? Supaya dapat kepercayaan pelanggan, kan kalau awal membuat akun susah untuk meningkatkan follower. Oke, sekian pertanyaannya. So, ini pertanyaannya berarti 3 question dalam 1 DM. Nice, sangat-sangat efektif gitu ya. So, bakalan aku breakdown dulu per pertanyaan, bakalan aku jawab. Yang pertama, mending perbanyak stok barang atau perbanyak katalog. Nah, kalau aku pilihan 2 itu adalah perbanyak katalog lah, jelas. Untuk di awal itu mending banyakin katalog. Itu menurutku lebih worth it daripada katalog dikit tapi jumlahnya banyak gitu ya. Dalam satu katalog itu jumlahnya, piecesnya itu banyak. Oke, gampangnya gini deh. Misal katalogmu ada 2 katalog doang dengan quantity masing-masing per katalog ada 50 pieces ya. Totalnya berarti kan 100 gitu. Ada kondisi B yang dimana katalogmu mungkin ada 8 gitu ya. Dengan quantity per katalog, masing-masing katalog itu kalian cuma produksi 1 lusin. Jadi kalau misalnya yang A tadi itu 100 pieces gitu kan, dan yang B mungkin tadi 8 kali 12 berarti 96. Dari 2 kondisi ini, aku mending pilih yang B. Kenapa? Gitu kan pertanyaannya. Nah, anggaplah tadi toko A dan toko B gitu ya. Kalau misalnya aku memposisikan sebagai seorang calon pembeli nih ya, belum pembeli nih, masih calon. Itu kalau misalnya toko A tadi dengan misalnya ada 2 pilihan doang gitu kan, 2 katalog, sedangkan yang toko B ada 8 pilihan, itu pilih mana? Kalau aku sih mending pilihan banyak gitu, karena aku bisa milih nih, wah ini ada 8 pilihan dibandingin cuma 2 pilihan kayak gitu. Karena gini, calon pembeli atau ya calon bayar itu mereka nggak peduli berapa stokmu, mereka itu lebih peduli kamu itu punya pilihan berapa sih kayak gitu. Karena semakin banyak pilihan, ya bener sih kalau semakin banyak pilihan itu bisa malah orang bikin bingung. Tapi seenggaknya secara nggak langsung kalau misalnya banyak pilihan itu juga memungkinkan terjadinya closing lebih banyak juga cuy. Walaupun kita nggak bisa pukul rata di semua kasus ya, karena aku di sini cuma membandingkan 2 kondisi tadi. Menurutku kalau sebagai pembeli gitu ya, sebagai calon pembeli, aku lebih prefer yang banyak pilihan daripada yang cuma 2 doang gitu. Dan aku kan nggak peduli gitu, kalian mau produksi berapa, mau produksi 50 kayak mau produksi cuma 1 lusin, misalnya cuma ada 2 pilihan, ya aku agak kurang tertarik gitu. Aku lebih tertarik yang 8 pilihan tadi teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian gimana? Apakah sama kayak aku atau mungkin punya pandangan lain? Kalian bisa komen di bawah. Oke, next. Yang kedua, mending endorse atau iklan. Kalau misalnya kamu tanya ini berarti aku di sini udah anggap kamu udah paham segmen sama niche dari marketmu ya. Kalau untuk di awal aku lebih milih dari 2 itu adalah iklan. Kenapa? Karena yang pertama, kalau iklan itu kamu bisa nentuin nembak spesifikasi dari iklanmu itu seperti apa, gimana targetnya. Itu kalian bisa sedetail mungkin sesuai sama permintaan atau sesuai sama ya yang kalian inputkan di iklan tersebut kayak gitu loh. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nggak laku-laku itu gampang deteksinya. Antara mungkin bisa karena konten iklannya yang kurang menarik atau memang produkmu yang kurang menarik. Nah, dari 2 itu kalian bisa
trial and error, ya terus menerus gitu sampai nemu oh ternyata ini yang kurang, ini yang bisa maksimal kayak gitu. So lanjut pertanyaan yang ketiga ya, pertanyaan terakhir adalah beli follower buat awal membuat akun IG worth it enggak sih? Kalau jawabannya dari aku adalah enggak worth it cuy. Nah sekarang buat apa beli follower, apalagi itu follower bot gitu ya, yang real ya, yang real pun yang di-inject gitu kan, aku berani jamin dari sekian banyak yang kamu tambahin di situ, itu mungkin 95-99% itu nggak ada yang beli produkmu cuy. Itu aku bisa jamin gitu loh. Tapi aku inject follower itu cuma buat nambah kepercayaan pelanggan doang mas. Kalau menurutku ya teman-teman, trust atau kepercayaan itu bukan dari banyaknya follower. Aku yakin sekarang orang-orang itu udah lebih smart dan lebih memilih lah ketika belanja di Instagram kayak gitu loh. Jadi follower banyak tapi interaksi kecil itu buat apa gitu kan. Terus follower banyak tapi orang real ya, orang real yang tahu brandmu itu sedikit. Nah itu buat apa cuy? Nah kalau aku sih mending follower mungkin ratusan gitu kan, tapi closingnya banyak daripada follower 10.000 atau 100.000 tapi closingan dikit kan. Kalau aku sih mending yang pertama cuy. Untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu sebenarnya balik lagi ke mindset kalian cuy. Jadi aku selalu bilang untuk di awal bisnis adalah build your mindset dulu gitu kan. Benahin mindset dari kalian dulu nih sebelum memulai suatu bisnis. Karena ketika kalian pengen memulai suatu bisnis atau memulai suatu apapun gitu kan, itu kalian kalau misalnya fokus ke masalah tapi nggak menyelesaikan masalah, itu kalian bakalan stuck di situ-situ aja gitu kan. Harusnya kan kalian fokus ke solve gitu kan, bukan fokus ke problemnya kayak gitu kan. Karena nothing instant if you want to be a great person teman-teman. Jadi nggak ada orang yang nggak ada orang yang sukses itu berangkat dari sesuatu yang instan. Iya bisa aja instan gitu loh, tapi kan ya kayak yang udah-udah itu pasti cepet datang, cepet pergi juga kayak gitu. Ya tinggal kalian pengen yang mana kayak gitu kan. Pengen yang emang langsung gede tapi cepet hilang, atau yang ya kalian step by step gitu kan. Nikmatin prosesnya, nikmatin perjalanannya. Kemudian ketika kalian di atas itu ya kalian bisa lama gitu, bisa settle-nya tuh lama daripada yang instan tadi. Kayak gitu cuy. Nah itu balik lagi ke kalian, mau main yang seperti apa. Oke, untuk pertanyaannya dari si Milos ini insya Allah udah terjawab semua. Kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan kan bisa langsung aja tanyain di bawah gitu kan, di kolom komentar. Dan ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian pantas untuk aku bahas di YouTube, kalian bisa langsung aja DM di IG ku gitu ya. Oke, so teman-teman mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.